Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku Rizky Faizul Haq kembali hadir. Kali ini aku hadir akan teman-teman mereview aplikasi Al-Quran yang akses banget buat teman-teman tunanetra. Gitu teman-teman. Aku udah nyobain lebih 10 dari aplikasi Al-Quran lah. Ya belasan mungkin lah gitu teman-teman. Dari pengalamanku itu yang paling aksesibel adalah aplikasi Al-Quran Indonesia teman-teman gitu. Ini aplikasinya gratis ya teman-teman, bisa di-download di Play Store gitu teman-teman. Ya nanti aku sisipkan lah gitu link downloadnya di deskripsi ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke aplikasinya, mohon bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang ya teman-teman, dan aku bisa tambah semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, langsung saja masuk ke Al-Quran Indonesia-nya. Al-Quran Indonesia 7 notifikasi. Masuk teman-teman. Al-Quran Indonesia terakhir bakal tombol. Coba kita telusuri item apa saja sih yang ada di sini. Tuh ya teman-teman. Baca Quran tombol. Ini pertama ada baca Quran. Kedua, terakhir baca tombol. terakhir baca. Pencarian tombol. Pencarian. Jadwal sholat tombol. Jadwal sholat. Pengaturan tombol. Pengaturan ya teman-teman. Coba kita masuk yang pertama tadi, baca Quran. Jadwal pencari terakhir baca Quran tombol. Al-Quran Indonesia tak berlabel tombol. Di baca Quran ini jelas ini menampilkan surat-surat yang ada di Al-Quran ya teman-teman. 5 Gitu. 2 1 Al-Fatihah Mekah 7 ayat 1 juz di luar daftar. Tapi kalau kita mau melihat dari tampilan juz juga bisa ya teman-teman. Kita masuk ke juz. Ini ada 1 di Al-Fatihah dipilih surah di luar daftar. sampingnya surah, kita select kanan. Juz 4 juz 5 mulai di An-Nisa ayat 24 5 dari 30. Itu ya teman-teman. Oke, kalau kita mau kembali ya tinggal 1 juz 1 surah kita di luar daftar. arahkan jari kita ke pojok kiri atas, cari surah. Surah dipilih. Oke, kita coba masuk ke salah satu surat ya teman-teman. 2 Al-Baqarah 1 Al-Fatihah Mekah 7 ayat 1 dari 114. Kita klik saja ya teman-teman. Al-Quran Indonesia tak berlabel tombol. Coba kita select ke kanan ya teman-teman. Juz 1. Juz 1 dia bacain ya teman-teman. Tadi surat Al-Fatihah ini ada di juz 1 ya teman-teman gitu. Select kanan lagi. Button go to surat tombol. Button go to surat. Berarti ini kita mau pergi ke ini ya teman-teman. Coba kita klik di go to surat. Indonesian tombol QWERTY ditampilkan. Notifikasi pergi ke ayat. Mengedit 1 sampai 7 kotak edit. Ah, ini kan di surat Al-Fatihah kan ada 7 ayat teman-teman. Jadinya kalau kita mau pergi ke ayat ke-5, ya kita tinggal tuliskan ayat 5 gitu teman-teman. 5. Tinggal kita oke. Oke, tombol. Udah. Keyboard disembunyikan. 5. Ya akan nabu 2 ya. Ya, ini teman-teman dia baca. Karena ini ada tulisan Latinnya teman-teman, jadinya tambah yantinya bisa baca gitu. Oke, tadi kita select Button go to surat tombol. Go to surat, kita select ke kanan lagi. Button auto scroll tombol. Auto scroll ini otomatis menggulir ya teman-teman. Ya dari ayat 1 terus mengulir ayat 2, ayat 3 gitu. Oke, kita select kanan lagi. Start MP3 tombol. Start MP3 ya teman-teman, atau MP3 gitu. Atau nama intinya gitu. Ini untuk memutar murotalnya teman-teman gitu. Coba kita klik. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya teman-teman gitu. Ini untuk memutar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita matiin ya tinggal klik lagi. Ar-Rahman. Udah mati ya teman-teman. Kita select kanan lagi. Button menu tombol. Button menu ya, ini nanti masuk ya ada pengaturan dan lain-lain lah gitu teman-teman. Ini bisa di custom sendiri ya teman-teman. Jendela pop-up. Gitu. Terakhir bakat. Ada ya pokoknya itulah Kembali tombol. gitu teman-teman. Button menu tombol. 2 Al-Baqarah. Ini juga 4 bisa Ma'aliki. ada ini teman-teman, ada terjemahnya juga. 4 Ma'aliki Yaumiddin. 3 Ar-Ruh. 4 Ma'aliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan 5 dari 8. Mantap lah teman-teman gitu. Kita buat lagi ya. 5 Al-Ma'id. Dan 8 selanjutnya 7 pun Al-Araf. seperti itu ya 8 teman-teman. Al-Anfal. Tinggal kita scroll. Kalau kita mau cari surat yang ada di 30, tinggal kita scroll aja ya teman-teman gitu. 10. Oke, Button menu Walkman. Walkman. mungkin tampilan baca Quran dah selesai teman-teman. Al-Quran. Terakhir baca tombol. Setelah dari baca Quran ada terakhir baca Quran teman-teman. Di sini adalah itemnya
kalau kita menandai gitu teman-teman, gini teman-teman maksudnya. Misalnya kita terakhir dengerin murotal di surat surat Al-Fatihah ya teman-teman, ayat 5 gitu. Nanti kita pengen dengerin lagi gitu teman-teman, biar nggak ribet, kita bisa masuk ke fitur terakhir baca gitu. Cara mengaktifkannya cukup mudah sih teman-teman. Kita kembali ke baca Quran nih teman-teman. Baca Quran, tombol. Al-Quran Indonesia. Coba 2. 1. surat Al-Fatihah masuk. Al-Quran Indonesia. Tak berlabel, tombol. Coba 5. Ia akan nabur. ayat kelima kita klik teman-teman. QS. Al-Fatihah ayat 5. Play murotal. Kita sebelah kanan cari Bagikan ayat. Salin ayat. Tambah ke Bolokman. Tandai terakhir bakat. tandai terakhir baca teman-teman. Ini tinggal kita klik. Notifikasi tandai terakhir bakat. Terakhir dibaca. Batal, tombol. Oke. Terakhir dibaca akan diubah dari QS. Al-Fatihah ayat 1 ke QS. Al-Fatihah ayat 5. Yakin? Nah, oke, tinggal kita oke teman-teman. Batal. Oke. Top. Terakhir dibaca berhasil diubah ke QS. Al-Fatihah ayat 5. Oke, 4. Anissa. kita keluar masuk ke terakhir baca. Al-Quran Indonesia. Baca Quran, tombol. Terakhir baca, tombol. Notifikasi QS. Al-Fatihah ayat 5. Lihat sebagai surah 1 dari 2 dalam daftar 2 item. Ya gitu teman-teman, ini udah terakhir bacanya udah di surat Al-Fatihah ayat 5. Tinggal kita Lihat sebagai juz 2 dari 2. lihat sebagai surat atau sebagai juz ya teman-teman. Lihat Oke, kita balik Kembali. lagi. Kita ganti Al-Quran. sekarang Baca Quran. ke menu jadwal sholat. Terakhir baca pencarian, tombol. Kita ke pencarian dulu ya teman-teman. Di pencarian di sini ada Pencarian. Kembali ke atas, tombol. Masukkan kata kunci dengan mengklik tombol cari di atas untuk mencari arti pada database terjemahan. Contoh, ketik kata kunci surga. ini teman-teman, kalau kita mau mencari arti ini bisa kita cari di sini teman-teman dengan cuma masukkan kata kunci gitulah. Oke. Di sini mungkin bisa di custom sendiri-sendiri teman-teman gitu. Kita back aja. Baca Quran, tombol. Terakhir baca, tombol. Pencarian, tombol. Jadwal sholat, tombol. Jadwal sholat ya teman-teman. Di sini ada apa? Kita coba masuk. Al-Quran Indonesia. Tak berlabel, tombol. Kita select ke kanan teman-teman. Kecamatan Sidoarjo. Ini wilayah ya teman-teman. Button kiblat, tombol. Button kiblat ini untuk mencari kiblat. Ya, itu ini Kecamatan Sidoarjo. kiblatnya Button kiblat, tombol. pakai kompas ya teman-teman. Arah kiblat. Kembali ke atas, tombol. Arah kiblat. Kecamatan Sidoarjo, Indonesia. Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga. Kontainer Compas. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita back aja. Al-Quran Indonesia. Button kiblat, tombol. Button reverse location, tombol. Kita select kanan lagi. Button reverse location, tombol. Refresh ya. Refresh. Button reverse location, tombol. Kita masuk di sini teman-teman. Notifikasi ubah lokasi Anda. Otomatis GPS Network 1 dari 2 dalam daftar 2 item. Ini ada, kalau kita mencari lokasi ini ada ini ya teman-teman, ada Manual pilih dari peta 2 dari 2. manual pilih dari peta atau Otomatis GPS Network 1 dari 2. otomatis GPS ya teman-teman. Nah, ini tinggal diatur ya teman-teman gitu. Al-Quran Indonesia. Button reverse. Kita back, kita set kanan lagi. Button setting, tombol. Ada setting di sini, kita bisa atur juga teman-teman. Nah, teman-teman nanti mau atur gimana? Gitu. 8W akhir 1442H. Wah, ini teman-teman, ini juga di jadwal sholat ini keluar tanggalan hijriah teman-teman gitu. Jadinya kita kalau mau pengen ngecek tanggalan hijriah sekarang gampang teman-teman gitu. Lewat aplikasi Al-Quran Indonesia di menu jadwal sholat ya teman-teman gitu. 23 November 2020. Ini tanggalan Masehinya teman-teman. Waktu Isya sudah lewat. Oke, kita terus start kanan lagi. Kurang lebih 4 jam 25 menit yang lalu. Button default, tombol. Ini coba kita masuk di sini teman-teman. Button default, tombol. Mata seperti Landscape. Jadwal 30 hari ke depan. ini jadwal sholat Kembali ke atas, 30 tombol. ya, jadwal sholat 30 hari ke depan ya teman-teman gitu. Kalau kita pengen tahu di sini. Kita back saja. Kembali. Potret. Al-Quran Indonesia. Button default, tombol. Itu teman-teman. Wilayah, Kecamatan Sidoarjo, Imsak, pukul 3:37 menit, 1 dari 7, Nah, itu dalam daftar 7, Imsak. notifikasi atur notifikasi Imsak. Suara standar alarm, 1 dari 4, dalam daftar 4 item. Ini ada notifikasinya teman-teman gitu. Kita mau Dicentang, suara standar notifikasi, 2 dari 4, suara standar alarm, 1 dari 4. pakai suara alarm, Dicentang, suara standar notifikasi, 2 dari 4. suara notifikasi, Tanpa suara, notif saja, 3 dari 4. tanpa suara. Nonaktif, 4 dari 4. Batal, tombol, Terserah teman-teman gitu mau seperti apa. Al-Quran Indonesia. Subuh, pukul 3:47 menit, notifikasi atur notifikasi subuh. Dicentang, suara Kita masuk ke suara subuh. standar alarm, dicentang, atur notifikasi. Masuk ke subuh ya teman-teman. Di sini ada apa aja? Coba kita select. Dicentang, suara azan, 1 dari 5, dalam daftar Nah. 5 item. Kalau di imsak tadi nggak ada suara azan nih teman-teman. Kalau di sholat subuh, zuhur, asar,
maghrib dan isya itu ada teman-teman. Ada suara azan. Atur dicentang suara azan 1 dari 5 dalam daftar. Suara standar alarm 2 dari 5. Dan gitulah teman-teman, tinggal Nonaktif diatur. 5. Batal tombol. Atur notifikasi. Tinggal dipilih ya, Tanpa suara notif suara standar alarm. Al-Quran Indonesia. Itu kalau mau buat alarm juga bisa. Zuhur pukul 11. Terbit pukul 5 lewat. Subuh pukul 3. Azan juga bisa teman-teman. Dicentang suara azan 1 dari 5. Tinggal kita klik saja. Al-Quran ini. Oke, menuju jadwal sholat kita udah selesai, kita keluar aja. Al-Quran Indonesia. Jadwal sholat tombol. Sekarang kita di menu pengaturan teman-teman. Pengaturan. Kembali ke atas tombol. Di pengaturan ada apa aja, kita coba. Arabik dinonaktifkan. Sorry teman-teman. Jenis penulisan Arabik dinonaktifkan. Jenis penulisan Arabik Indo-Pak Asia 2 dari 29. Ya, terus ukuran font Arabik 28 px 3 dari 29. Ukuran font juga ya teman-teman. Tajwid berwarna, mengaktifkan dan nonaktifkan tajwid berwarna serta penjelasannya 4 dari 29. Oke, sekali lagi. Nomor ayat Arabik, perlihatkan nomor ayat Arabik di ayat AKTIF, beralih. Latin transliterasi dinonaktifkan 6 dari 29. Latinnya. Aktifkan Latin, perlihatkan Latin transliterasi Quran AKTIF, beralih 7 dari 29. Latinnya kita aktifkan dan bayangnya bisa baca ya teman-teman. Kalau nggak kita aktifkan, ya kalau buat apa yang nggak ada fitur bisa baca bahasa Arab juga nggak bisa kebaca teman-teman itu kita sekarang lagi. Ukuran font Latin 20 px 8. Terjemahan dinonaktifkan 9 dari 29. Aktifkan terjemahan, perlihatkan terjemahan Quran bahasa Indonesia AKTIF, beralih 10 dari 29. Yang terjemahan kita aktifkan ya teman-teman gitu, biar kita juga bisa belajar sedikit-sedikit lah gitu teman-teman ya. Satu kanan lagi. Penerjemah Kemenakri 11 dari 29. Penerjemah ini ada 2 item teman, ada pilihan di sini. Coba kita masuk di sini teman-teman. Notifikasi penerjemah dicentang Kemenakri 1 dari 2 dalam daftar 2 item. Ada Kemenak RI. Kita slide kanan lagi. Tafsir Al-Jalalain 2 dari 2. Ada tafsir juga Al-Jalalain ini teman-teman gitu. Tinggal kita pilih kita mau pakai tafsir atau pakai dari Kemenak RI teman-teman. Batal tombol. Nanti tinggal kita pilih aja teman-teman. Oke. Kita back. Pengaturan penerjemah. Ukuran font terjemahan 16 px 12 dari 29. Terus kata demi kata, jika penulisan Arabik hanya menggunakan Indo-Pak, maka terjemahan perkata masih versi beta non-aktif, beralih 13 dari 29. Ini bisa terserah teman-teman mau diatur bagaimana. Audio murotal dinonaktifkan 14 dari 29. Ya. Lokasi audio murotal, storage emulated _0 datacom andi Al-Quran Quran murotal 15 dari 29. Ini juga bisa diatur sendiri ya teman-teman. Kori murotal, Miss Hari Rashid 16 dari 29. Korek murotal kita masuk di sini. Ada banyak Notifikasi pilihan. Kori murotal. Hani Arifai. Ada banyak pilihan, ada Hani Arifai 1 dari 8. Hani Arifai. Dicentang Miss Hari Rashid 2 dari 8. Musyair Rashid. Kalau aku mau centang Musyair Rashid ya teman-teman gitu. Defaultnya pun juga Musyair Rashid gitu. Kita setel kanan lagi. Fares Abad 3 dari 8. Terus Mahmud Halil Al-Kusari 4 dari 8. Mayor Al-Muaikli 5 dari 8. Saat Al-Gamdi 6 dari 8. Muhammad Jibril 7 dari 8. Abdul Rahman Al-Sudais batal tombol. Abdul Rahman Al-Sudais 8 dari 8 dalam daftar 8 item. banyak pilihannya teman-teman, enak banget lah gitu, tinggal kita pilih sendiri ya teman-teman mau pilih siapa gitu. Oke, kita back. Pengaturan Kori murotal Miss Hari Rashid audio manager download dan hapus multi select audio murotal 17 dari 29. Kita kalau mau download juga bisa lewat sini teman-teman, secara menyeluruh ya teman-teman, dari surat 1 sampai surat 14 juga Notifikasi sedang membuat. bisa di sini. Itu Audio manager tak bla tombol. menunya ada di kanan Button download tombol. atas, pojok kanan atas. Button download tombol. Mau download tinggal kita enter. Tidak ada surah yang dipilih. Atau kita klik ya teman-teman. Kalau pengen kita tandai semuanya. Kori murotal. Button download tombol. Kori murotal. Kita pilih ini teman-teman. 1. Al-Fatihah tidak dicentang kotak centang. Button download. Bawahnya item download ini ya teman-teman. Button download tombol. Bawahnya ini ada Tidak dicentang kotak centang. kita centang nanti tinggal itu udah kecentang semua, dan kalau kita download tinggal download. Kalau aku sih udah download semuanya teman-teman gitu. Kembali. Oke. Tema aplikasi pengaturan. Aksi. Kembali Selanjutnya tombol. mungkin bisa diatur sendiri ya teman-teman. Untuk menu pengaturan mungkin aku cukupkan di sini aja teman-teman. Itu Aksi fokus. Kembali. Al-Quran. ya teman-teman, review aplikasi Al-Quran yang sangat aksesibel gitu maksudnya ya. Untuk kita tunanetra udah selesai teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, serta share ya teman-teman. Oke, terima kasih.